Halo selamat pagi pemirsa, saya Chandra Dewi kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam Cerdas 5 Menit. Dan pagi ini kita membahas putar usaha dengan modal niat. Bersama saya telah terhubung Bapak Jeffrey Key, Chief Agency Officer dari Manulife Indonesia. Selamat pagi Pak Jeffrey. Selamat pagi Mbak Andra. Pak Jeffrey, saat ini kan banyak masyarakat yang memilih untuk berbisnis, tapi seperti biasa ini kendalanya ada saja, yaitu masalah modal finansial. Tanggapan Pak Jeffrey bagaimana? Ya, memang orang melakukan usaha atau membangun sebuah usaha itu modalnya tidak hanya modal finansial, Mbak Andra. Ada modal-modal lain juga seperti modal tenaga, modal keahlian, modal kepercayaan diri, dan juga persiapan mental. Sehingga ini diperlukan apabila kita menghadapi hal-hal yang bisa terjadi pada saat kita menjalankan usaha tersebut. Tetapi modal yang terpenting daripada semua ini adalah niat. Kalau kita punya niat yang kuat, maka apapun tantangannya tidak akan menjadi masalah besar untuk kita. Tapi selain niat pastinya juga ini betul-betul butuh yang namanya modal usaha. Cara mengadakan modal usahanya bagaimana Pak? Yang paling utama itu kita mesti tahu usaha apa yang mau kita jalankan. Itu yang paling penting. Strategi seperti apa yang mau kita lakukan untuk usaha kita tadi. Dan kita harus tahu benar berapa jumlah sebenarnya nih uang yang kita perlukan untuk memulai usaha tersebut. Kalau kita sudah tahu itu, maka ini menjadi sangat mudah. Sehingga pada saat kita mencari dana nanti, kita tidak sia-sia dan kita tepat tahu apa yang menjadi tujuan kita. Banyak cara yang bisa kita lakukan. Bisa salah satu caranya adalah dengan menjual aset kita. Kita harus lihat aset-aset kita mana yang tidak berkembang nilainya atau justru berkurang nilainya. Dan kita tidak perlu sayang untuk menjualnya. Karena ini untuk sesuatu yang lebih baik. Bisa juga cara lain kita cari partner usaha Mbak Andra. Dengan demikian kita nggak perlu pusing. Kita cari teman usaha kita yang tentunya punya capital ya, punya modal. Sehingga kita bisa berbagi dengan orang tersebut. Dan tidak perlu pusing dengan modal yang perlu kita sediakan. Bisa juga jalan terakhir nih, kalau memang sudah tidak bisa lagi, kita berhutang. Nah, berhutang pun banyak caranya nih. Yang paling baik dan paling dekat adalah kita bisa berhutang dengan keluarga atau kerabat. Karena ini menjadi lebih mudah, tidak perlu persyaratan yang rumit, dan juga biasanya ada kemungkinan kita tidak perlu dikenakan dengan bunga atau return. Kita juga bisa meminjam melalui lembaga keuangan. Saat ini banyak contoh-contoh pinjaman yang bisa kita dapatkan seperti misalnya kredit modal kerja, kredit tanpa agunan ya. Kita juga bisa pinjam melalui koperasi. Bahkan Pegadaian juga bisa merupakan salah satu tempat kita untuk mendapatkan pinjaman. Tetapi ingat, semua lembaga ini masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Yang paling penting pilihlah pinjaman yang sesuai dengan kebutuhan dan juga sesuai dengan kemampuan kita, Mbak Andra. Nah, jika tadi kan Pak Jeffrey juga singgung, jika ada keluarga bisa kita meminjamkan uang kepada kita untuk modal usaha, sebaiknya mana ya Pak ya? Kita meminjam dari mereka, keluarga atau kerabat yang memang memiliki modal, atau kita lebih baik ke bank atau lembaga lainnya yang lebih resmi, bagaimana? Kalau ditanya mana yang lebih nyaman, sebenarnya tentunya lebih nyaman kalau kita meminjam melalui kerabat atau keluarga, Mbak Andra. Seperti saya katakan tadi bahwa prosedurnya tidak akan serumit kalau kita meminjam dari lembaga keuangan. Dan tadi saya katakan juga ada kemungkinan kita tidak perlu harus membayar return atau bunga atas pinjaman kita tadi. Tetapi yang paling penting adalah baik kita meminjam kepada keluarga maupun kepada lembaga, yang paling penting kita harus tahu bahwa pinjaman atau hutang itu adalah beban. Kita harus mengembalikan. Jangan berpikir karena meminjamnya sama kerabat, maka kita tidak memprioritaskan atau mengutamakan untuk mengembalikan. Hal ini yang sering terjadi keributan. Tetapi ketika pinjaman itu dalam jumlah besar, biasanya orang meminjamnya ke lembaga keuangan, Mbak Andra. Baiklah Pak Jeffrey, terima kasih banyak atas informasinya ya Pak. Terima kasih Mbak Andra. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh